Oke, halo guys, lama tidak berjumpa ya sepertinya ya. Oke, jadi soal tutorial bab 3 udah barusan dibagikan, cuman sebenarnya hitungannya agak cukup telat sih kalau menurut saya ya. Cukup telat, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi kita akan bahas nomor 1 sampai nomor 12 dan kayaknya tidak akan semua dibahas. Yang mungkin ada A, B, C, D ini mungkin saya akan kasih konsepnya aja. Ya, untuk yang kayak gini, saya akan mungkin bahas setengahnya, yang lainnya nanti akan silakan coba sendiri untuk latihan juga. Jadi mungkin jelasinnya di konsepnya aja. Ya, eh di sini kita akan mencoba menjawab soal-soal ini dari nomor 1 sampai nomor 12 untuk part 1. Jadi kita akan ambil dulu beberapa. Ya, semoga bisa jawab lah ya. Belum baca banget soalnya, kurang briefing kayak. Tapi udah lah ya. Oke, di sini telah konsep. Suatu fungsi kontinu pada interval ini selalu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Suatu fungsi kontinu pada interval interval apa ya? Paling mungkin kalau saya jawabnya interval tutup. Jadi suatu fungsi itu akan selalu punya nilai maksimum ketika dia berada dalam interval tutup ya. Jadi ini yang A itu akan selalu berada dalam interval yang tertutup. Jadi intervalnya itu dalam kita notasikan dalam begini gitu ya, kurung siku. Jadi tertutup. Sama saja dengan kita mengatakan untuk teorema nilai antara kan teorema nilai antara itu berlaku pada selang tutup bukan selang buka. Jadi ya kurang lebih begitu. Ya untuk yang A, kemudian untuk yang B, titik stasioner itu terjadi adalah jika turunan pertama dari C gitu ya, itu akan sama dengan nol. Kemudian yang C titik singular itu adalah ketika F aksen C ini tidak ada. Jadi gimana mau jelasnya emang teori gitu ya. Yang D, nilai minimum dari fx x min 2 pada interval 0,2. Nah, ini kan interval tutup nih. Ini terbukti gitu. Ini interval akan selalu ada nilai maksimum dan minimum pada suatu interval yang tertutup. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai minimum dan menentukan jenis titiknya. Jadi kalau kita berbicara nilai maksimum dan minimum, maka kita berbicara tentang namanya titik kritis gitu ya. Kayak apa aja sebenarnya namanya titik kritis gitu. Titik kritis itu hanya ada 3 macam ya, jadi jangan ditambah-tambah. Yang pertama adalah titik yang gampang dulu, ya, titik ujung selang. Ya, titik ujung selang ya, ya di ujung selang. Yang kedua yang masih gampang, titik stasi Yonem. Dan yang ketiga adalah titik singular. Ya, kita udah bahas ya tiga-tiganya. Jadi titik ujung selang ya ujung selang, titik stasioner berarti terjadi ketika f aksen dari C ini bernilai nol, dan yang ketiga titik singular terjadi ketika f aksen C itu nilainya tidak ada. Maksudnya ya berarti fungsi turunannya tidak ada gitu. Ya, contohnya di sini kita bertemu dengan nilai mutlak. Nah, teman-teman ingat bahwa kita punya grafik fungsi mutlak X yang gambarnya kurang lebih ya kalau saya gambarkan dengan seantero jelek-jelek ini, ya kurang lebih grafiknya gini lah ya, V. Ini kan. Nah, dia lancip di sini. Lancip ini mengindikasikan bahwa mutlak X ya, mutlak X tidak punya turunan, tidak punya turunan untuk X sama dengan nol. Artinya kalau saya punya mutlak X min 1 berarti tidak punya turunan untuk X sama dengan berapa? Untuk X sama dengan 1. Ya. Karena mutlak X min 1 itu berarti mutlak X min 1 itu berarti seperti saya menggeser mutlak X min 1 ya. Ya, kita coba gambar di GeoGebra aja ya, biar kita pasti gitu. Ini wait. Ini hapus dulu. Ini mutlak X min 1. Wih, shit. Mutlak X min 1. Oh, ini ya. Tuh, ini dia tidak akan punya turunan di sini, di sisi lancip ini ya. Jadi udah tepat kita bilangnya bahwa dia tidak punya turunan untuk X sama dengan 1 ya. Ini jangan ini mutlak X ya. Gitu. Nah, eh ya sebentar, sebentar ya.
Oke, ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini berarti kita punya titik ujung selang. Jadi yang pertama kan titik ujung selang. Titik ujung selang itu terjadi ketika nilai x-nya 0 dan x sama dengan 2. Karena kan dia biasa pada interval 0, 2. Berarti di sini saya bisa cari kan nilai dari f0. Ya, f0 itu berarti nilai adalah 1. Sedangkan nilai dari f2 juga 1 gitu ya. Lalu ada namanya titik eh, stasioner. Nah, kita tahu bahwa titik ini gitu ya, eh f aksen ini tidak ada, ya. Berarti tidak ada titik stasioner. Bodoh amat sama titik stasioner. Kan nggak tidak tahu sih apa fungsinya tidak punya turunan. Jadi ya kenapa dicari gitu kan? Nah, jadi kita akan menjawabnya dengan titik singular. Jadi kan ini kan udah terkategori titik ujung selang, gitu ya. Nah, lalu yang kedua berarti tinggal titik singular kan. Titik singular terjadi ketika X sama dengan 1 yang mengakibatkan nilai F1 akan sama dengan 0. Maka ini adalah nilai mi minimumnya. Gitu ya. Jadi di sini kalau saya mau jawab berarti tercapai ketika X-nya sama dengan 1 yang merupakan titik singular. Ya, begitu. Jika F aksen lebih besar dari 0, dan F double aksen lebih besar dari 0 pada interval buka I, maka F titik-titik dan titik-titik pada I. Apa ini? Ya, nanti aja lah yang E lah ya. Coba kita cari yang soal yang lebih manusiawi dulu ya. Males banget. Oh, yang E tadi kita skip ya. Dia sih membahas kemauan tontonan dan kecukupan. Tapi saya malas mikir, kita aja lah. Oke, di sini. Sebentar, ini ada soal F, Y. Oke, di sini maka F cekung ke atas dan cekung ke bawah pada kapan? Jadi cekung ke atas itu akan terpenuhi ya. Di sini di F itu cekung ke atas ini terjadi pada saat F double aksennya itu lebih besar dari 0 dan cekung ke bawah gitu ya. Itu saja gini, cekung ke bawah ketika kapan? Ketika F double aksen lebih kecil dari 0. Nah, maka kalau kita tinjau ini, ya berarti kan ambilnya misalnya X kuadrat kali X min 2 lebih besar 0, gitu ya. Jadi di sini berarti saya bisa ambil daerahnya, ada 0 dan ada 2, di mana ini akan jadi positif, negatif, negatif, gitu ya. Maka dia akan cekung ke atas, cekung ke atas, ambil yang positif. Berarti ketika dia berada di interval 2 sampai tak hingga. Sedangkan dia akan cekung ke bawah, dari minta hingga sampai 2 ya, dengan pengecualiannya si 0. Gitu ya? Oke, ini digeser dulu. Ya, jadi ya seperti ketidaksamaan pada umumnya, jangan takut. Lalu disuruh mencari titik belok. Nah, apa definisi dari titik belok? Di titik belok itu adalah terjadi ketika perubahan kecekungan. Jadi titik belok, apa nama lain titik belok? Saya lupa. Titik belok itu terjadi yang namanya perubahan kecekungan. Jadi kalau dia tidak terjadi perubahan kecekungan, ya bukan titik belok gitu ya. Perubahan Nah, kalau teman-teman lihat pada grafik apa ya? Interval yang udah kita buat itu terjadi perubahan kecekungan hanya terjadi pada saat X sama dengan 2. Ya kan, dari yang awalnya minus, kecekungannya jadi plus. Kalau yang 0 ini tidak ada perubahan kecekungan, ya minus tetap minus gitu ya. Jadi berarti titik beloknya adalah
2 ya. 2,0. Ya, titik beloknya X sama dengan 2 lah ya gitu ya kita sebut bilangnya. X sama dengan 2 ya. Kita bisa bilang gitulah. Ya, karena ada perubahan kecekungan di situ. Titik beloknya eh, hmm, ya, pokoknya terjadi titik belok pada saat X sama dengan 2. F0, F2 ya nggak tahu ya F2-nya berapa. Gitu ya. Oke, lalu yang G jika F aksen X kali X min 2 maka F0 adalah nilai oke. Jadi di sini kita disuruh menentukan apakah dia maksimum lokal, apakah dia minimum lokal dari uji turunan pertama. Jadi di sini kita punya F aksen X itu X yang dikali dengan X min 2. Gitu ya. Dikali dengan X min 2. Nah, maka kalau kita coba gambarkan guys bilangan 0 dan 2 maka tandanya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, kapan terjadi maksimum dan minimum lokal? Itu. Nah, paling gampangnya kalau dia itu dari plus jadi min, gitu ya. Maka ini adalah titik apa? Maksimum lokal. Maksimum lokal ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita gambarkan ilustrasinya kalau lebih gini. Jadi awalnya dia naik, nyampe suatu titik, dia turun. Nah, jadi titiknya adalah maksimum dari semua ini, maksimum lokal. Nah, sedangkan itu berarti kalau dari minus yang jadi plus, maka ini akan jadi minimum lokal. Nah, maka dengan gampangnya kita bisa bilang bahwa di sini F0 dari plus jadi min, maka dia akan menjadi apa? Maksimum lokal. Sedangkan F2 akan menjadi minimum lokal. Ya, gitu cara gampangnya. Ya, jadi yang ini nilai maksimal lokal, yang ini nilai minimum lokal. Ya, semoga tidak salah. Ya, harusnya benar sih kalau ini. Oke, lanjut. H, luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4 adalah bla 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 dengan daerahnya apa, terus maksimumnya apa. Jadi kita dikasih tahu nih panjangnya X. Ya, jadi ada suatu persegi panjang, panjangnya dimisalkan X. Lalu diberitahu bahwa kelilingnya adalah 4. Jadi kan keliling itu kan adalah 2 kali panjang tambah lebar. 4 sama dengan 2 kali X tambah L. Gitu ya, karena kita misalnya panjangnya X. Jadi berarti di sini 4 sama dengan 2X yang ditambah dengan 2L. Oh, jangan gitulah, bodoh. Ya, ini aja langsung. Jadi 2 sama dengan X tambah L, maka saya bisa buat L itu sebagai 2 min X. Gitu ya. Nah, lalu di sini saya disuruh mencari luasnya. Berarti kalau luas X itu kan berarti adalah panjangnya X yang dikali dengan lebarnya 2 min X. Gitu ya. Dengan daerah, berarti di sini saya punya daerah asalnya, berarti si DL. Gimana si DL-nya? Pertama, dia harus lebih besar dari nol ya. Nggak boleh nol. Dan dia tidak boleh lebih besar dari 2. Maka DL-nya itu adalah berarti dari interval 0 sampai 2. Gitu ya. Karena kalau udah 3 udah minus kan, panjang nggak boleh minus. Jadi DL-nya itu. Terus luas maksimumnya, berarti kalau mencari luas maksimum, maksimumkan, berarti kita turunkan dia sama dengan nol. Ya, maka di sini berarti ini kan kalau saya jabarkan ini akan jadi min X kuadrat yang ditambah dengan 2X. Kalau saya turunkan berarti di sini min 2X tambah 2 akan sama dengan 0. Maka di sini X yang memenuhi adalah ketika X sama dengan 1. Itu ya, ketika X yang sama dengan 1. Maka ketika X yang sama dengan 1, kita masukkan dia ke L1. L1 berarti adalah 1 yang dikali dengan 2 minus 1. Ya, nenek-nenek mau mati besok juga tahu ya, jawabannya 1. Ya, gitu ya. Oke. Nah, yang ini teori ya. Jika ini disebut dengan teorema nilai rata-rata atau teorema nilai rata-rata. Ya, di mana jika
F ini kalau nggak salah harusnya continue, tapi saya lupa teoremanya ya. Jadi saya harus membaca buku sakti dulu ya. Oke, sebentar ya. Harusnya F-nya continue sih. F-nya continue dan dapat diferensiasi harusnya. Jika F continue ya dan terdiferensialkan. Ya, betul. Jadi F-nya itu pertama-tama harus continue dan dapat diturunkan. Ya, pokoknya dapat diturunkan. Itu teorema nilai rata-rata. Ya, itu teorema nilai. Jadi ini membahas teorema nilai rata-rata. Nah, berarti saya belum bahas yang E ya. Jika f aksen lebih besar dari nol dan f aksen, maka pada interval buka I, maka f apa maksudnya? Jika f aksen lebih besar dari nol dan f aksen lebih kecil dari nol pada interval buka I, maka f. Oh, mungkin maksudnya gini ya. Jadi karena dia bilang ini, jadi E itu sebenarnya kita disuruh jawab gini aja sih. Jadi menurut saya kalau E itu karena dia bilang dia turunan pertama yang lebih besar dari nol, maka dia akan apa? Monoton naik. Maka akan monoton naik dan cekung ke bawah. Kenapa cekung ke bawah? Karena F double aksennya lebih kecil dari nol. Nah, mungkin tuh maksudnya dari soal nomor yang E. Ya, oke, saya akan lanjutkan nomor 2 dulu. Ini udah panjang ya videonya ya. Udah biasa. Oke, sebentar. Nah, di sini mungkin saya hanya akan bahas beberapa ya. Mungkin yang saya lihat-lihat mungkin cukup sulit. Saya bahas hmm, yang mana yang mau saya bahas ya? Saya bahas yang B sama C aja lah ya. Oke. Nah, di sini kita diberikan disuruh menentukan titik kritis, nilai minimum dan nilai maksimum ya. Yang paling gampang apa ya? Paling gampang yang nilai minimum sama nilai maksimum ya, tinggal menjem aja lah. Ya. Jadi yang B nilai minimumnya berarti berapa nilai minimumnya? Berarti adalah sekitar di min 1. Sedangkan untuk nilai maksimumnya itu berada di angka 1 ya kalau kita lihat grafik. Nah, lalu untuk mencari si titik kritis, ingat titik kritis ada 3. Ada apa aja? Titik kritis itu ada nilai titik ujung selang, titik eh, stasioner, dan titik singular. Nah, kalau kita lihat-lihat di sini, grafik B ini kurvanya continue ya. Fungsinya continue. Jadi, di sini titik ujung selangnya itu adalah di sini ya. Kalau kita lihat di sini sekitar min 1, berapa, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang titik ujung selangnya, ujung selang, itu ada di sekitar min 1, sekian ya, saya nggak tahu berapa. Lalu ada dan titik satu lagi ada 3,1. Lalu ada titik stasioner. Itu kan berarti ketika turunannya sama dengan nol. Berarti itu indikasikan bahwa gradiennya nol. Gradiennya nol itu terjadi ketika x-nya nol. Jadi 0,0 ya. Kenapa nol ya? Karena gradiennya datar. Ya, nol. Lalu ada titik singular, karena kalau kita lihat di kurvanya continue, maka tidak ada titik singular ya. Lalu yang C di sini kita cari dulu nilai minimalnya. Itu adalah berarti adalah berapa? Min 1. Kemudian nilai maksimumnya ini sama dengan 1. Lalu ada titik ujung selang. Titik ujung selang itu adanya di mana? Adanya di 0,1 dan 3,0. Lalu apakah ada titik stasioner? Titik stasioner ada ya. Titik stasioner itu terjadi ketika di titik 2, min 1 ya. Karena kalau ini nggak datar kan gak set gitu. Datar. Dan terakhir ada titik singular ya. Titik singular itu kan berarti ketika titik turunnya tidak ada. Titik singularnya itu terjadi di sekitar 1 ya. 1, 1,0 kayaknya. Ya, kenapa 1,0? Kalau karena ke titik singular, karena di sini kalau kita lihat gradiennya menuju tak hingga.
Ya, jadi suatu fungsi turunan itu kan tidak ada jika apa? Sudah dibahas sebenarnya dalam turunan kemarin. Turunan tidak ada ketika yang bahasa ngapain adalah pertama itu dia lancip ya, lancip, dan yang kedua itu dia ve- ve- hmm, garis singgungnya vertikal, garis singgungnya vertikal. Ya, ini yang kasus special case-nya. Kalau udah nggak continue, bolo-bolo yang mau punya turunan ya, gitu. Ya, jadi gitu. Nah, kalau teman-teman lihat yang dek, ini kan banyak lancip nih. Ini lancip, gitu kan. Nah, itu berarti udah indikasi tuh, oh berarti nggak punya turunan. Coba dicari sendiri. Gitu ya. Kalau yang A kan gampang gitu ya. Kurvanya mulus. Gak ada titik singularnya. Oke, lanjut ke nomor 3, tentukan semua titik kritis. Nah, ini juga bahasnya kayaknya jangan banyak-banyak deh. Oke, saya mau bahas yang nomor B, B dan D ya. Kalau yang F itu saya rasa biasa lah. Ya, yang B, yang A itu soal biasa. Yang C juga kayak nggak tahu gimana. Yang B nih, yang B itu kan GX-nya 1 per X kuadrat plus 1. Nah, kita disuruh mencari nilai maksimum minimum, berarti kita harus cari tahu dulu kan titik kritisnya di mana aja. Nah, kita berarti tahu titik kritisnya pertama ada di mana aja. Ada di ujung selang. Ya, ujung selang itu berarti di -1 sama 4. Ya, eh berarti di sini titik ujung selang itu berarti ketika X-nya itu -1 dan X-nya sama dengan 4. Maka kalau kita masukin langsung, jadi G-1 berarti adalah setengah, dan G4 berarti adalah 1/17. Oke, lalu kita akan cari titik stasioner, ya. Titik stasioner berarti kita coba turunkan, berarti G aksen X ini sama dengan 0. Kalau kita coba turunin, berarti kan pakai aturan pembagian tuh, UV min UV aksen, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Berarti kan ini turunnya akan jadi -2X yang dibagi dengan X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan sama dengan 0. Gitu ya? Nah, maka di sini, maka nilai X yang memenuhi adalah ketika X-nya sama dengan 0. Itu, maka kita masukin kan dia ke G0. Jadi kalau G0 di sini akan bernilai 1. Lalu apakah ada titik singular? Tidak ada ya, karena fungsi ini akan selalu terdefinisi dimanapun gitu ya. Karena 1 X kuadrat plus 1 akan selalu continue gitu ya. Mau X-nya negatif, mau positif, pasti dia punya nilai ya. Tidak mungkin menyebutnya akan bernilai 0. Percaya kalau X kuadrat bernilai -1 dan kita tidak membahas dan kita ingat bahwa semesta kita dalam bab ini adalah bilangan real. Jadi kalau kita tinjau-tinjau nilai maksimalnya gitu ya. Berarti kalau di sini disuruh cari titik ya, titik berarti kita notasikannya seperti ini setengah. Yang ini berarti 4,1/17 gitu ya. Semoga tidak salah. Dan yang ini berarti adalah berapa? Adalah 0,1 gitu ya. Maka kalau kita disuruh mencari nilai maksimal, maka dengan mudah ini 1, sedangkan nilai minimal ini berarti adalah 1/17. Ya, semoga begitu. Oke. Lanjut yang D. D itu adalah PX sama dengan 2X minus 3X pangkat 2 per 3. Ya, titik ujung selang deh yang gampang. P min 1. Nah, P min 1 berapa nih P min 1? Waduh, P min 1 susah ya. Coba P8 dulu deh. P8. P8 eh berarti akan jadi 16 minus 12. Maka di sini P8 akan sama dengan 4, maka titiknya adalah 8,4. Nah, di sini yang cukup menjebak adalah bahwa
kita harus memasukkan X sama dengan min 1. Ya, padahal di sini sesuatu bilangan negatif yang dipangkatkan bilangan positif itu membingungkan ya. Jadi kalau kita coba pakai ini hitung di kalkulator gitu, maka min 1/2/3 itu tidak terdefinisi ya. Karena bilangan negatif itu hanya bisa dipangkatkan dengan pangkat bilangan bulat gitu ya. Nggak bisa kalau pakai pangkat yang lain. Jadi kita tidak pernah menemukan min 1/2 karena bingung. Dia pangkat berapa gitu. Kita nggak bisa kalau bilang min 1/2 itu min 1 gitu ya. Jadi pada kasus ini saya anggap bahwa di min 1 berarti dia apa? Tidak terdefinisi gitu ya. Coba kalau kita gambari aja di GeoGebra gimana? 2x gitu ya. Coba 2x min 3x 3x pangkat 2/3. Apakah ada? Terdefinisi ya? Dia asumsinya berapa? Min 5 kah? Oh iya, min 5 ya. Oke, tuh kalau teman-teman lihat ini udah indikasi nih, nggak punya turunan di mana nih? Nggak punya turunan di X sama dengan 0. Tapi kenapa tidak punya? Nah, coba kita bahas. Berarti di sini kalau min 1 dia akan nyampe di berapa nih? Di min 5 ya. Berarti di sini kita tulis ya berarti kalkulator sesat. Jadi berarti di sini P min 1 akan sama dengan min 5. Maka di sini titik punya adalah min 1, min 5. Oke, nah sekarang kita akan coba turunkan untuk P aksen X. Berarti rumusannya adalah 2 min 2X gitu ya. Dipangkatkan dengan min 1/3. Berarti di sini P aksen X kalau saya coba sederhanain. Berarti ini akan jadi min 2 per akar pangkat 3 dari X. Gitu kan? Nah, dia akan stasioner ketika turunannya itu kapan? Ketika dia turunannya sama dengan 0. Berarti di sini 2 akan sama dengan 2 per akar pangkat 3 dari X gitu. Maka di sini X yang memenuhi berapa? 1 ya. Yang memenuhi bersamanya 1. Berarti titiknya adalah masukkan 1 ke fungsi awal. Berarti 1 adalah hasilnya adalah 1, min 1. Ini titik stasioner. Ya, ini titik stasioner. Jadi yang ini 2 ini adalah titik ujung selang. Ini ujung selang. Yang ini adalah titik stasioner. Nah, tadi kalau kita lihat udah ada indikasi dia titik singular kan? Kenapa dia titik singular? Nah, teman-teman perhatikan bahwa kita punya P aksen X. Kalau saya coba keluarkan ini 1 min seper akar pangkat 3 dari X. Nah, perhatikan teman-teman bahwa ketika X-nya 0, fungsi P aksen X akan menjadi tidak terdefinisi. Artinya dia tidak punya turunan di X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 itu adalah titik singular. Ketika X-nya 0, maka Y-nya akan menilai 0 juga. F0, di sini menggunakan fungsi P, jadi di sini P0 akan menilai 0 juga. Berarti di sini akan punya titik 0,0 ya. Ini statusnya singular ya. Kenapa dia titik singular? Karena pada saat X sama dengan 0, fungsi P aksen X itu tidak terdefinisi. Apakah yang jadi ketika tidak terdefinisi, maka dia tidak punya turunan. Nah, berarti di sini kita bisa sudah dapat 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita kalau kita coba cari maksimumnya, berarti maksimumnya adalah ketika dia 8,4, nilai maksimumnya berarti 4 ya. Sorry, berarti 4. Sedangkan nilai minimumnya terjadi ketika dia min 1 ya. Min 5. Oke, gitu ya. Saya rasa yang A dan C juga sama. Ya, tidak jauh berbeda. Oke, lalu yang 4 gimana nih motongnya? Motongnya gimana ini? Oke, yang ini bahas 3 soal lah. Kita potong dulu. Masukin ke sini. Terus potong lagi.
Emang ya, yang buat soalnya nyai gagal banget sama gue. Eh, ayo guys, sebentar ya. Ya, yang ini kita disuruh disuruh diminta apa? Coba kita baca. Oke, di sini kita diminta menentukan interval kemonotonan. Interval kemonotonan saya coba bahas di soal nomor hmm, di B, di C, sama di yang D lah. Ya, B, C, D. Ya, yang A biasa. Yang B coba. Yang B kalau saya coba turunkan, kan kemonotonan. Kemonotonan itu erat kaitannya dengan turunan pertama. Jadi kalau kita cari turunan pertama dari fungsi G ini akan menjadi 6x kuadrat min 18x yang ditambah dengan 12. Nah, karena kita mau mencari eh, ininya nol, jadi kita buat ini nol ya. Karena kita akan mau mencari titik-titik ketika fungsi ini bernilai nol atau bubar tanda gitu ya. Nah gini, kalau saya bagi semua dengan 6 maka akan jadi gini. Ya, maka di sini kita bisa faktorkan x min 1 dan x min 2. Maka di sini kita punya 1, 2, positif, negatif, positif. Maka dia akan naik ketika F naik itu ketika dari min tak hingga sampai 1 digabung dari 2 sampai tak hingga. Lalu F akan turun ketika berada di interval tengah-tengah. Berarti 1 sampai 2. Itu yang B. Lalu yang C di sini kita punya fungsi F besar T itu adalah sin T. Ya, berarti kalau saya coba turunkan, maka F aksen T dengan gampang kita bilang adalah cos T. Ya, berarti di sini cos T akan bernilai sama dengan 0. Gitu ya. Nah, cos T akan bernilai sama dengan 0. Nah, kapan cos T itu bernilai 0? Cos T akan bernilai 0 ketika, sebentar, ketika T-nya itu 90 derajat dan ketika T-nya 270 derajat. Ya, atau kalau saya konversi ke pi, berarti akan didapat T itu ketika pi per 2 dan, kok dan atau ya, atau T-nya ketika 3 pi per 2. Begitu. Nah, maka saya bisa buat di sini sepanjangan ini ada pi per 2 dan ada 3 pi per 2. Gitu ya. Lalu ketika saya masukkan dia ke fungsi cos T, jelas yang di sini akan bernilai positif, di sini akan bernilai negatif, dan di sini akan bernilai positif. Maka F-nya akan naik, gitu ya, F naik ketika dia berada dari, ini ada intervalnya 0, ya, 0 sampai pi per 2. Gitu ya. Sedangkan di sini, ini intervalnya interval tutup, ikut soalnya. Gitu ya. Oke, lalu F-nya akan turun ketika dari 3 pi per 2 sampai 2 pi. Ini ya, tutup. Karena 2 pi masuk. Ada 2 pi itu berarti 1. Ya, masuk. Oke. Ya, terus yang D itu ada berkaitan dengan fungsi pembagian. Jadi GT gitu ya. GT itu T min 1 per T kuadrat. Nah, berarti kan langsung tuh cari turunan pertamanya. Berarti di sini G aksen T akan menilai T kuadrat min 2T kuadrat ya. Kalau saya lihat-lihat ya. Dibagi dengan T pangkat 4. Maka di sini kalau dilihat-lihat makin nggak kelihatan. Jadi min 1 per T kuadrat. Waduh, gimana ini? Oh, nah, T min 1 per T kuadrat. T min 1 berarti kan ini turunan 2T. Oh, ya, jadi saya salah. Berarti di sini 2T yang dikali dengan T min 1 ya sebetulnya. T kuadrat. Mhm.
dikurang 2T kali T min 1 dibagi dengan T pangkat 4, maka di sini min T kuadrat plus 2T per T pangkat 4. Gitu ya. Maka di sini saya akan punya G aksen T. Berarti saya coba keluarkan T-nya. T berarti ini akan jadi 2 min T gitu ya. Betul? Ya, betul. Dibagi dengan T pangkat 4 ya. Berarti kalau ini akan jadi ini hapus. Berarti ini akan jadi T pangkat 3. Gitu. Maka akan bernilai 0 ketika dia di 2. Ya, di 2. Tapi yang bawah juga ikut. Jadi ada 0, ada 2. Nah, kalau dia lihat ini akan negatif, lalu dia akan positif, yang di sini akan bernilai negatif juga. Jadi berarti di sini F akan naik, F naik ketika berada dalam interval 0 sampai 2 dan F akan turun ketika dari min tak hingga sampai 0 yang digabung dengan 2 sampai tak hingga. Gitu ya. Oke, udah dibahas yang B, C, D. Yang A sama E harusnya tidak jauh beda. Ya, intinya kalau kita berbicara tentang kemonotonan, berarti kita akan membahas tentang turunan pertama. Kuncinya di situ. Lalu kita coba lihat di nomor 5, tentukan kecekungan. Nah, sekarang kalau kecekungan, berarti ini berkaitan dengan ke turunan kedua, gitu ya. Nah, ini coba nggak tahu bahas semuanya nggak. Mungkin yang A sama B aja, karena yang C dan A dan C itu mirip. Ya, yang A kalau saya coba cari F aksen X-nya dulu, berarti akan jadi 2X pangkat 4 minus 4X kuadrat. Lalu kalau saya turunkan sekali lagi jadi F double aksen, maka 8X pangkat 3 minus 8X. Nah, kita akan cari ketika dia 0 kapan gitu ya. Nah, saya pindah ini ke sini lah. Oke, di sini. Nah, gitu. Nah, lalu di sini, maka kalau kita coba buat sama dengan 0 ya, 8X pangkat 3 min 8X sama dengan 0, maka akan terjadi 8X kali X kuadrat min 1 ya. X kuadrat min 1 berarti saya bisa ubah menjadi X plus 1 dan X min 1. Itu sama halnya saja kita coba buat garis bilangan. Ada min 1, ada 0, ada 1. Kalau saya lihat ini selang-seling. Gitu. Maka di sini cekung ke atas. Cekung ke atas itu pada saat kapan? Pada saat dia berada dari min 1 sampai 0 yang digabung dari 1 sampai tak hingga. Lalu dia akan cekung ke bawah ketika dari min tak hingga sampai min 1 yang digabung dari 0 sampai 1. Ya, ini interval kecekungan. Oke ya, terus yang B. Ya, yang B ini kayak ribet nuruninnya deh. Coba deh, kita turunin deh F aksen X. Berarti ini akan jadi 4 kali X kuadrat plus 1 minus 4X kali 2X yang dibagi dengan X kuadrat plus 1 yang dikuadratin. Enggak, X kuadrat plus 1 yang dikuadratin. Terus yang ini F double aksen dari si X akan jadi 4. Oh my God. Wait a minute. Oke, min 4X kuadrat plus 4. Ini X kuadrat plus 1 pangkat 2. Oh, sorry, ini masih F sekali aja. Nah, lalu kalau mau hitungan keduanya ya mampus lah ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman ya mampus aja sih. Berarti kan ini akan jadi minus 8X kali X kuadrat plus 1 kuadrat dikurang dengan, nah kita coba mau kalau turunan ini apa? Berarti 2 kali X kuadrat plus 1 kali 2X ya. Berarti 4X kali X kuadrat plus 1. Berarti ini
4x kali x kuadrat plus 1 turunannya dikali lagi dengan minus 4x kuadrat plus 4. Buset. Luar biasa ya nggak saya panjangnya. Emang ITB, ITB. Oke, sebentar. Oke, kayak di sini deh. Hap. Ya, atau mungkin ya dia begitulah ya. Oke, yang ini berarti dibagi sama x kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, berarti saya tinggal cari cara gimana saya bisa meminimumkan gitu ya. Gitu ya. Eh, gimana caranya? Hmm, apa idenya teman-teman? Oke, idenya gini. Coba ya. Ini coba. Jadi ini min 8x kali x kuadrat plus 1 kuadrat. Yang ini kalau saya lihat kan ini bisa keluar min 4-nya ya. Min 4 x kuadrat min 1 gitu ya. Nah, jadi min 4-nya saya pindahin ke depan berarti jadi min 16x gitu ya. Jadi berarti ini minus minus 16x gitu. Berarti kan ini akan jadi x kuadrat plus 1 yang dikali dengan x kuadrat min 1. Berarti ini akan jadi x pangkat 4 min 1. Gitu ya. Lalu di sini eh apa yang bisa dilakukan selanjutnya adalah berarti kan sekarang kita coba fokus atasnya aja ya guys ya. Karena kan kita mau cari dia nol kapan. Berarti kita cukup fokus di atasnya aja. Nah, sekarang di sini berarti saya coba hapus dulu ini. Karena kita hanya fokus di atasnya doang. Nah, karena saya fokus di atasnya aja, karena kita mau cari kapan dia sama dengan nol, gitu ya. Saya paling gampang sih pakai photomath, cuman kalau manual gini juga agak susah ya. Oke, berarti di sini, kalau saya sih jujur paling enak pecah ya, kalau saya ya. Nggak mau mikir panjang-panjang gitu soalnya. 2x kuadrat plus 1, itu minus, yang ini kita kali masuk min 16x pangkat 4, sorry pangkat 5 berarti ya. Oke, ini udah mulai nge-lag nih Wonder deh. Ditambah 16x ini sama dengan 0. Maka di sini kalau dilihat-lihat berarti di sini min 8x pangkat 5 min 16x pangkat 3 minus 8x. Yang ini berarti kali masuk berarti plus 16x pangkat 5 minus 16x ini akan sama dengan 0. Maka di sini 8x pangkat 5 minus 16x pangkat 3 minus 24x sama dengan 0. Kalau saya coba keluarkan x-nya 8x ya bisa ya. 8x. Berarti ini akan jadi x pangkat 4 minus 2x kuadrat minus 3 sama dengan 0. Eh, ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita berarti tinggal cari kan kapan x-nya 0. Ya, gunakanlah kalkulator Anda ya. Semoga nggak salah hitungannya. Suka teledor soalnya kalau ngitung. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang emang salah, dan emang salah gitu ya, ya udah langsung nyalain aja gitu. Gak usah nanya lagi. Oke, jadi dapat di sini x-nya itu adalah kapannya x-nya 0, kemudian x-nya itu akar 3, dan x-nya itu minus akar 3 ya. Pakai kalkulator aja lah. Jadi kalau saya coba buat garis bilangan di sini, ini minus akar 3, di sini 0, dan di sini akar 3. Berarti kalau saya coba filling, ini akan jadi gini. Maka dia akan cekung atas gitu ya. Pada interval kapan aja, dari min akar 3 sampai 0, yang digabung dari dengan akar 3 sampai tak hingga. Lalu cekung ke bawah, itu terjadi ketika dari min tak hingga sampai min akar 3 digabung sama 0 sampai akar 3. Ya, kalau begitu gitu. Kalau emang ada salah hitung ya konfirmasi aja ya.
Oke? Kita mau dicek pakai GeoGebra. Ah, coba ya, biar pasti. Oke? Kalau kita lihat sini, ya lumayan ini ya. Akar 3 itu 1,7 tapi ya. Bukan di akar ini ya. Oh, ini 1 ya. Sebentar. Sebentar ya. Hmm, apakah ada salah adik-adik? Min 4 kan dikuarin tuh. Jadi X kuadrat min 1. Ya ini ya, ini coba teman-teman koreksi lagi aja hitungannya untuk yang 5B ini. Ya, tapi saya tidak salah sih. Harusnya tidak salah ya. Dari min jadi plus. Hmm. Oh, ini pas soalnya ini sama dengan 1 nih. Soalnya coba ya. Supaya nggak ada kebingungan. Coba saya turunin pakai kalkulator. Mhm. 4x, x kuadrat plus 1. Aha, benar. Lalu kalau saya coba turunkan lagi, min 4x kuadrat tambah 4 dibagi dengan x kuadrat plus 1 kuadrat. Oh, jadi 8x pangkat 3 min 24x doang. Apa yang salah? Kalau misalnya 8x pangkat 3 berarti 8x x kuadrat min 3. Oh ya, sama aja. Udah bener berarti? Ya, udah bener. Oke. Nah, udah bener ya guys ya. Mohon maaf atas trust issue saya. Saya takut kasih jawaban yang salah. Hehe. Maaf ya. Lanjut, lanjut. Nomor 6. Nomor 6 mungkin saya contohkan yang gampang aja ya teman-teman ya. Jadi untuk mencari maksimum dan minimum lokal, itu kita bisa pakai dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan uji turunan pertama, ya, uji turunan pertama. Dan yang kedua bisa menggunakan uji turunan kedua. Nah, gimana caranya? Nah, kita langsung cucuk pada soalnya aja. Jadi di sini contoh yang A. Nah, coba, misalnya saya mau menggunakan turunan pertama. Berarti kan saya akan cari dulu turunan pertama ada 3x kuadrat minus 12x tambah 9. Nah, kalau saya ingin cari kapan dia maksimum dan minimum lokal, berarti saya harus cek tandanya. Berarti di sini saya misalkan ininya 0 gitu ya. Maka saya kayaknya bisa sederhanain dia jadi gini. Ya, bagi dengan 3 semua. Maka dia akan 0 itu ketika di 1 sama di 3 tandanya selang-sering gini. Gitu ya. Nah, kalau di sini enak. Ini sama kan? Konsepnya adalah kalau dari plus jadi minus, berarti dia maksimum lokal. Di sini kita disuruh mencari apa? Tentukan semua titik kritis dari F. Kemudian gunakan uji turunan pertama. Hmm, tentukan semua titik kritis. Oke, ya udah titik kritis yang A kan cuma ada titik si stasioner. Kita tidak tahu titik ujung selangnya berapa karena kita tidak dikasih tahu selangnya berapa ya, selang tutupnya berapa. Nah, berarti di sini kalau dari plus jadi min kan udah dibilang tadi maksimum lokal. Berarti titiknya akan jadi 1, berarti kan maksimum lokal akan tercapai ketika X-nya 1. Kalau X-nya 1, berarti si F1 akan bernilai 3. Jadi titiknya adalah 1,3. Semoga benar. Oke, benar. Nah, lalu yang min ini jadi plus akan jadi minimum. Itu tercapai ketika 3 F3
Apa F3? F3 27, bayar 27 minus 54 tambah 27 minus 1. Jadi jawabannya minus 1. Tuh, kan terbukti teman-teman bahwa ini bahwa terbukti bahwa apa? Bahwa F1 itu lebih gede dari si F3 yang menandakan bahwa si ini itu maksimum, yang ini itu berarti si minimum. Nah, itu pakai uji turunan pertama. Nah, jadi sampai di sini kita telah menggunakan uji turunan pertama untuk menentukan maksimum dan minimum lokal. Nah, sekarang kita gunakan uji turunan kedua. Gimana caranya gunakan uji turunan kedua? Ya berarti saya turunkan lagi kan turunan dari turunan pertama. Berarti 6x min 12. Maka di sini f double aksen x-nya kalau saya mau buat 0, maka di sini akan mengakibatkan x-nya sama dengan 2. Gitu kan? Nah, kita akan cek. Kita akan cek f aksen 2 itu nilainya berapa? Gitu ya. F aksen 2 itu nilainya berapa? Oke, sebentar. Gunakan uji turunan kedua dan uji turunan ketiga. Oke. Nah, eh benar ya, 6x min 12 ya sama dengan 0. Berarti f aksen 2 kalau saya masukin ke fungsi awalnya, berarti akan jadi berapa tuh? Oh, f aksen 2-nya ya? Hmm, sebentar. Pakai uji turunan kedua tuh gimana ya? Ini lupa loh. Kebiasaan pakai turunan pertama saja pakai turunan kedua. Sebentar. Oh, oke. Tidak usah cari ininya, lupa. Nah, teman-teman udah dapat fungsi turunan kedua. Berarti di sini masukkan angkanya f aksen satu. Satu dari mana? Dari titik ini, dua titik ini. Berarti kalau teman-teman masukkan jadi min 6. Sedangkan si f aksen 3 kalau dimasukin jadi berapa? 6. Nah, cara menentukan maksimum dan minimum lokal, kalau si f double aksen dari si x atau si c itu lebih kecil dari 0, maka dia akan jadi maksimum lokal. Sedangkan kalau si F double aksen ini lebih besar dari 0, maka dia minimum lokal. Jadi dia istilahnya kebalik. Kalau dia lebih kecil dari 0, malah jadi maksimum. Kalau lebih besar, jadi minimum. Berarti dari situ bukti kan? Dengan tadi kita menggunakan uji turunan pertama, kita tahu bahwa yang jadi maksimum itu si satu. Nah, dengan menggunakan uji turunan kedua pun terbukti juga demikian. Karena kenapa? Karena F double aksen 1 lebih kecil dari 0. Sedangkan F double aksen dari si 3 ini lebih gede dari 0. Nah, maka kita ini dapat jawabannya sesuai. Nah, gitu. Nah, contohnya saya lagi mau contoh yang B aja. Jadi untuk yang contoh B, gitu ya, itu HX sama dengan 4X, sorry, 10, apa nama fungsinya? Fungsi G ya? Oh, oke. Fungsi G, GX adalah 10X pangkat 13 per 5, oke. Bagus banget angkanya. Minus 3x kuadrat yang ditambah sama 4. Nah, sekarang berarti kita akan coba dulu dua-duanya kan. Pakai dulu turunan pertama. Turunan pertama berarti G aksen X. Berarti kalau saya coba turunkan, maka kayak 26x. Pangkat berapa? Berarti pangkat 8 per 5 minus 6x. Gitu ya? Oke? Nah, sekarang kita akan buat dia sama dengan 0. Berarti kalau saya coba buat ini 0, berarti ini X kali 26, X pangkat 3 per 5, min 6 akan sama dengan 0. Gitu ya. Berarti di sini akan tercapai X-nya akan sama dengan 0, atau ketika 26 X pangkat 3 per 5 sama dengan 6. Berarti di sini X pangkat 3 per 5 itu sama dengan 3 per 13. Gitu ya. Berarti gimana ini? Ah,
Bingung? Bingung kan ya? Sebentar. eh Bukan yang ini. Oh, yang ini. Aku juga udah punya ngerjain, tapi yang tahun lalu, guys. Kebetulan soalnya sama sih. Oke. Hmm, satu ya? Saya itu ya? Oh ya, 26. Astaga. Oke, 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 oke. Pantesan. Maaf. Ya, itu aku tuh udah kerjain duluan sebenarnya. Jadi kayak berani untuk memberikan tutor ke kalian. Jadi berarti di sini berarti 26 juga ya? Berarti kalau gitu kan koordinatnya 26x-nya. Gitu ya? Jadi berarti di sini G aksen X-nya sama dengan 0, berarti keluarkan 26x. Ini berarti akan jadi X pangkat 3 per 5 yang dikurangi sama 1. Ini akan sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 0 dan digabung dengan X sama dengan 1. Gitu kan? Nah, sekarang berarti kita akan uji dengan garis bilangan. Kalau misalnya ini 0, ini 1 gitu, maka hmm, ini plus min plus. Jadi si uh, F0 apa G0 ya di sini ya. Jadi si G0 akan memberikan nilai maksimum lokal, sedangkan nilai dari G1 akan memberikan nilai minimum lokal. Nah, di sini kalau kita coba pakai turunan kedua, berarti kita coba turunkan dari turunan pertama, berarti di sini, nah, gimana itu turuninnya? 26 kali 8 bagi 5 itu berapa tuh? Ribet ya? Eh 208 per 5. Susah ya. 208 ya? 208 per 5 X pangkat 3 per 5 min 26. Haha. Ya, nah sekarang kita akan coba masukin G aksen 0, nilainya berapa? Oh, min 26. Sedangkan nilai G aksen 1, mau berapapun ya, saya taunya saya positif. Nah, karena nilai G aksen 0 itu lebih kecil dari 0, lagi-lagi kita mendapatkan jawaban yang sama. Mau pakai uji turunan pertama, mau pakai uji turunan kedua, teh sama hasilnya. Karena ya emang gitu. Cuman kalau saya prefer mah pakai turunan pertama aja. Kalau turunan pertama aja udah bisa nentuin teh, kenapa mau pakai turunan kedua gitu ya? Iya kan? Nah ya, oke. Jadi ya gitu kalau lebih caranya. Ya, sebenarnya biasanya juga pakai atau ya. Jadi saya boleh pakai salah satunya aja. Tapi ya nggak apa-apa. Memperkenalkan dua cara. Oke, di sini kita lanjutkan di, oke, di nomor 7 ya. Banyak banget ya soalnya. Kenapa tuh? Soalnya makin banyak dan ribet cara mengerjain itu. Oke, oke ya. Nah hati-hati teman-teman. Di soal ini kita diberikan F aksen. Berarti kalau teman-teman mau mencari kemonotonan, ya gampang. Tinggal langsung aja buat garis bilangannya. Ya, di sini langsung aja buat garis bilangannya. Berarti ada si 0, ada si 1, sama ada si 2. Berarti ini plus minus. Lalu ini juga jadi plus. Tapi kalau 0, saya tidak yakin. Oh, minus ya? Ya, minus. Ya, jadi kalau disuruh tentukan interval kemonotonan, interval kecekungan, dan titik ekstrim lokal. Ya, interval monotonannya berarti akan naik, interval kemonotonnya akan naik pada selang 0,1 yang digabung dengan 2 sampai tak hingga, lalu dia akan turun ketika min tak hingga sampai 0 digabung sama 1,2. Gitu ya. Kalau ditanya interval kecekungan,
Nah, baru kita akan turunkan dari turunan pertama. Jadi berarti di sini saya punya f aksen x, ini adalah x pangkat 3 yang dikali dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Lalu berarti di sini f aksen x akan jadi x pangkat 4 min 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3. Oke, itu ya. Nah, kalau saya turunkan berarti f double aksen x-nya berarti di sini akan jadi 5x pangkat 4 min 12x pangkat 3 yang ditambah dengan 8x kuadrat. Nah, berarti gimana ya? Interval kecekungan ya? Waduh, interval kecekungan. Nah, ini angkanya jelek kayaknya guys. 5x kuadrat min 12x tambah 8. Coba ya saya faktorkan ya. Apakah bagus? Waduh, kok imajiner ya? Oh, gawat. Oh, gawat. Gimana ya? 5x pangkat 4 minus 3 tambah. Oh, Evan bego. Salah hitung. Oke, 6. Maaf ya guys ya. 6. Oh, 6. Oke, ya. Jadi di sini pokoknya teh dapat si x-nya itu 0, lalu x-nya itu 6 plus akar 6 per 5, dan satu lagi x-nya itu 6 minus akar 6 per 5 lah gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kalau gambarin guys bilangannya, berarti ini 0, kemudian akar 6 tuh ya pasti di sini lah ya. Oke. Jadi kalau mau dibuat ininya berarti plus min, ini plus min. Jadi akan cekung ke atas, cekung atas itu terjadi ketika dari 0 sampai 6 min akar 6 per 5 dan digabung dengan 6 plus akar 6 per 5 sampai tak hingga. Lalu akan cekung ke bawah ketika dari min tak hingga sampai 0 yang digabung sama 6 min akar 6 per 5, 6 plus akar 6 per 5. Ya, kalau ditanya titik-titik ekstrim lokal, ya ekstrim lokal berarti ya berkaitan dengan maksimum dan minimum lokal. Berarti teman-teman berarti tinggal ya, ambil aja ini 0, 1, 2 ya. Berarti di sini kalau saya ambil x-nya aja berarti x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Ini akan memberikan nilai nantinya adalah nilai minimum lokal. Sedangkan di titik x sama dengan 1 gitu kan akan memberikan nilai maksimum lokal ya. Dari mana dia tandanya? Apakah dia dari plus jadi min atau dia dari min jadi plus gitu ya. Untuk yang B saya sama tinggal cari sendiri aja ya karena durasi. Oke, di sini yang 8 di sini coba kita lihat. Ya mungkin atas sampai nomor berapa ya? Bentar ya coba lihat deh sampai nomor berapa. Oke, di sini lanjut lanjut lanjut. Nah, di sini teman-teman kita punya suatu fungsi. Nah, hati-hati di sini kita punya fungsi apa? Kita punya fungsi f aksen. Nah, hati-hati Anda sering dipermainkan dengan antara fungsi fn atau fungsi f aksen ya gitu. Jadi harus teliti dalam membaca grafik. Nah, jadi kalau misalnya ditentukan disuruh tentukan interval kemonotonan dan kecekungan, ya apa arti definisi dari kemonotonan? Kemonotonan nah akan naik ketika f aksen x-nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan naik. Sedangkan kalau f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0, maka dia akan turun. Itu kan? Ya, bukan naik turun ya. Kalau di sini mah, ya udah. Nah, berarti sekarang kalau kita disuruh menentukan kemonotonan, misalnya berarti dia akan monoton naik gitu ya. Monoton naik pada interval aja. Ya, apa kapan? Ya udah berarti teman-teman cari ketika grafik ini di atas sumbu X. Berarti kan kalau grafik ini di atas sumbu X kan berarti intervalnya dari mana?
Berarti dari min tak hingga gitu ya sampai min 1. Lalu dari 0 sampai tak hingga. Gitu kan? Sedangkan turunnya itu pas negatifnya itu pada saat dari min 1 sampai 0 doang. Gitu ya. Gitu ya, ini tak hingganya jelek. Ah, iya, 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 tak hingga, hei. Astagfirullah, ya, maaf ya guys, banyak gimmick. Nah, oke. Nah, sekarang kecekungan. Nah, kecekungan berarti sekarang kan ibaratnya kita punya nilai f aksen x, grafik f aksen x. Berarti f double aksen x itu adalah turunan pertama dari si f aksen, gitu ya. Nah, berarti teman-teman di sini cari yang monoton turun dan monoton naik, gitu ya. Gimana jelasnya? Kan kalau misalnya dari f jadi f aksen, gitu ya. Kapan kita akan lihat kapan dia monoton naik dan kapan dia monoton turun. Ya sama aja kalau F aksen jadi F double aksen. Nah, berarti kan kita akan lihat kapan dia monoton naik, kapan dia monoton turun. Berarti sekarang kalau kita disuruh meminta interval kecekungan, kita lihat kapan dia monoton naik, kapan dia monoton turun. Ya, tadi yang interval kemonotonan yang di sini kita hanya melihat kapan dia positif, kapan dia negatif. Kenapa begitu? Kenapa kita tidak cek kapan dia monoton naik dan monoton turun? Ya, karena kita diberikan grafik f aksen x. Definisi kemonotonan itu adalah ketika f aksen x lebih besar dari 0, itu berarti dia naik gitu ya. Dan f aksen x lebih kecil dari 0, berarti dia turun. Nah, berarti karena kita udah diberikan grafik f aksen x, berarti kita lihat aja kapan dia lebih besar dari 0, kapan dia lebih kecil dari 0. Nah, sekarang berarti kalau kita mau cek f aksen x, kita cari kapan dia monoton naik dan kapan dia monoton turun. Ya, berarti di sini saya istilahnya ganti tanda lah ya, supaya enak gitu ya. Jadi berarti di sini saya akan kasih tanda plus dan minus aja gitu. Jadi enak. Ini plus, ini minus ya. Nah, lalu di sini kalau kita lihat-lihat, eh jadi di sini akan monoton naiknya kapan aja? Monoton naik. Nah, monoton naik ini akan menjadi interval kecukupan teman-teman. Jadi monoton naik atau cekung ke atas ya berarti ya. Monoton dia akan berarti saya tulisnya interval kecekungan aja ya. Oke? Interval kecekungan. Jadi kecekungan kalau dia cekung ke atas, itu berarti definisinya sekarang berarti ketika dia monoton naik. Ya, lagi-lagi karena kita diberikan grafik f aksen x. Dia monoton naik dari titik min 3/5 sampai 4/5. Catat. Min 3/5 sampai 4/5. Lalu akan monoton naik lagi dari 2 sampai tak hingga. Lalu cekungnya itu akan ke bawah ketika kapan? Ketika dari min tak hingga sampai di titik min 3/5 nih. Nah, dia akan monoton ke bawah, turun. Nah, ketika sampai di min 3/5 dia balik. Nah, sampai di 4/5 dia turun lagi. Berarti dari 4/5 sampai 2 ya. Oke? Jadi di sini kalau kita diberikan grafik f aksen berarti kecekungan berarti adalah tergantung kemonotonan. Nah, tentukan nilai mini ekstrim lokal dari f dan jenisnya. Ya udah. Berarti di sini akan ada dua, yaitu titik yang pertama adalah titik minus 3/5, minus 4/5, yang secara gamblang kalau kita lihat berarti ini minimum lokal ini ya. Lalu titik satu lagi adalah titik 4/5,1. Ini juga harusnya jadi maksimum lokal. Ya, dan kalau kita disuruh menentukan semua nilai C, harusnya juga sama. Nilai C itu kan berarti terjadi perubahan kecekungan. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa titik belok itu menandakan berarti ada perubahan kecekungan gitu ya, kecekungan. Nah, berarti di sini nilai C-nya itu adalah minus 3/5 dan C sama dengan 4/5. Untuk memastikan saya coba cek jawabannya dulu.
yang pernah saya buat mana ya? Oh ya, dua ada perubahan kecekungan juga ya. Oke, yang B sepertinya agak beda ya. Haha, emang dasar. Mana sih di min satu? Oh, I see. Oke, tuh kan saya tuh juga bisa salah loh. Dan c dua. Oke, di sini ada kesalahan. Berarti yang tadi juga harus direvisi ya. Nah, ini kan F aksen ya. Nah, F aksen itu kan kalau kita lihat di grafik ini akan bernilai nol ketika dianya di mana aja. Ketika dianya di min satu, ketika dianya di nol, dan ketika dianya di 2. Berarti ini plus min. Gitu ya? Ya kan? Dari min satu sampai nol, nggak naik-naik juga. Nggak naik-naik amat juga ya? Gimana sih kalau Indonesia kok lupa? Oh, udah kacau. Maaf ya guys. Berarti di sini ini itu positif, ini negatif, positif, positif. Berarti kalau kita disuruh mencari semua titik ekstrim lokal, berarti ya pilihlah yang menyebabkan maksimum dan minimum lokal ya. Pilihlah yang akan menyebabkan maksimum dan minimum lokal. Berarti di sini titik minimum lokalnya. Kalau minimum lokal berarti itu 0,0. Ini minimum lokal. Kalau titik min 1,0 ini akan jadi maksimum lokal. Gitu ya. Nah, di sini C2. Oke, udah benar. Ya, karena kalau teman-teman lihat di sini jadi perubahan, di sini jadi perubahan, di sini jadi perubahan. Oke, ya. Perubahan kecekungan dalam kasus ini berarti adalah perubahan kemonotonan berarti ya. Oke, lanjut nomor 9. Nah, sketsanya sebenarnya agak merisaukan ya. Males. Oke, saya nambah nomor 9 aja ya. Nomor 10 sama aja sih sebenarnya. Pada intinya sama sebetulnya. Saya bahas yang A dan C aja. Oke, di sini A dan C kalau saya lihat disuruh buat sketsa. Nah, gimana cara buat sketsa? Ya teman-teman cari turunan pertama dan turunan keduanya. Apabila dia fungsi pecahan, hati-hati kemungkinan akan kita bisa juga buat sketsa dengan asimptotnya. Jadi di sini kalau saya mau cari Y aksen ini ya, Y aksen berarti akan jadi 30x pangkat 4 minus 30x kuadrat gitu ya. Nah, berarti di sini kapan dia monoton naik dan kapan dia monoton turun, berarti kita harus cek Y aksen sama dengan 0. Berarti 30x kuadrat akan dikali dengan x kuadrat min 1. Maka di sini akan jadi x plus 1 yang dikali dengan x min 1 sama dengan 0. Maka di sini ini akan jadi min 1, 0 dan 1 ini plus min plus. Ya, karena pangkatnya pangkat genap. Jadi, oke, ini simpen ya. Ini adalah interval untuk f aksen kita. Lalu kita udah mencari nih kemonotonan fungsi kita gimana? Selain cari kemonotonan, kita akan cari kecekungannya juga. Berarti kita pakai Y double aksen. Berarti kita coba turunkan ini berarti 120x pangkat 3 minus 60x. Berarti kalau misalnya Y double aksennya 0, berarti 60x yang dikali dengan 2x kuadrat minus 1 ya, sama dengan 0. Gitu ya? Oh, kenapa soalnya memberikan angka jelek? Jadi berarti di sini 60x, ini berarti akal 2x plus 1. Akalnya cuma di 2 aja ya, x-nya nggak kena. Nah, berarti di sini akan ada apa aja nih? Akan ada min setengah akar 2 ya. Tidak usah dirasionalkan, tidak apa-apa. Min plus min.
Ya, ini akan untuk F double accent. Ini untuk kecekungan. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah apa? Tugas teman-teman adalah menggabung antara F accent dengan F double accent. Jadi, kita punya suatu grafik yang panjang, gitu ya. Nah, lalu di sini ada min 1, ada min seperakar 2, ada 0, ada seperakar 2, dan 1. Jadi, yang atas saya tambahkan untuk F accent, dan yang bawah saya misalkan untuk F double accent. Nah, kita tahu bahwa yang untuk F accent ini tandanya gimana? Ini tandanya adalah plus, kemudian ini minus, terus ini plus. Sedangkan F double accent intervalnya gimana? Intervalnya adalah ini minus, kemudian ini plus, ini minus, ini plus, gitu ya. Emang agak berantakan. Jadi kita coba lihat dulu. Nah, jadi kalau kita pada min 1, gitu ya. Nah, kita coba buat grafiknya di sini lah. Nih, kita buat coba sketsa grafiknya gimana. Nah, teman-teman lihat dia akan gradiennya akan 0 ketika min 1 0 1. Berarti kalau saya gambarkan min 1 0 1, ketika dia di min 1 0 1, kurang lebih dia akan membentuk apa ya, gradien 0. Ya. Jadi di min 1 ke belakang itu monoton naik dan cekung ke bawah ya. Berarti kan monoton naik terus dia cekung ke bawah. Berarti kalau monoton naik terus cekung ke bawah, ya, misalnya ini min 1 nih, min 1 misalnya di sini. Monoton naik dan cekung ke bawah. Berarti kurang lebih grafiknya akan jadi gini nih. Nah, di sini agak datar. Kenapa? Karena gradiennya 0. Lalu, dari min 1 sampai min setengah akar 2, itu monoton turun dan cekung turun. Ya, jadi kurang lebih kalau gambarnya berarti gini. Nah, gini ya. Di sini ya. Nah, ini anggaplah min 1 per akar 2. Lalu, dari min 1 per akar 2 sampai 0, monoton turun, tapi cekungnya cekung ke atas. Berarti akan jadi gini. Nih, gitu ya. Gadanya 0 lagi tuh di 0. Udah. Terus dari 0 sampai angka 2, monoton turun dan cekung ke bawah. Berarti akan jadi gini. Nih. Ya, ini min sampai angka 2. Lalu dari sampai angka 2 sampai 1, itu masih ya. Masih minus, monoton turun, tapi cekungnya udah mulai naik di situ. Ya. Jadi dia monoton turun, tapi cekungnya cekung naik. Monoton turun, cekung naik itu berarti gini. Sampai di min 1 ya, berarti gini. Oke, jadi kita buat dia monoton turun tapi cekungnya naik. Nah, yang ini adalah min 1. Ya, jadi ini ini satunya, sorry. Nah, jadi dari 1 sampai sesudahnya kan jadi gini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita coba buat sketsanya di GeoGebra, 6x pangkat 5 ya. 6x pangkat 5, 6x pangkat 5, min 10x pangkat 3, sebentar, tambah 2 ya. Ya, data salah ya, tapi udah nggak apa-apa. Oke, kan sketsa namanya. Ya, tapi kalau lebih sama. Jadi kita kalau teman-teman lihat di sini min 1. Nah, ini kan ada perubahan kecekungan tuh. Dia turun, kemudian di 0 gini kan? Grafiknya kan gini ya. Tuh. Makanya sebenarnya paling benar adalah harus dicek dulu F0-nya berapa gitu ya. Ya ini kan ya kira-kira aja bentuknya gini. Tapi ya ternyata bentuknya nggak gitu juga. Ya harus dicek dulu F0-nya berapa. Sebetulnya yang baik seperti itu. Cuman di sini cuma membuktikan aja. Jadi kita men-sketsa grafik itu dari kemonotonan dan juga kecekungan. Jadi kan kalau kita ini kan udah lumayan mirip. Jadi di nol dia akan datar karena gadinya kita tahu gadinya nol. Ya kan? Kemudian dia akan turun. Gitu ya. Kemudian dia akan turun. Tuh.
Kemudian bawah akan naik lagi nih di sini. Makanya garisnya nol kan tuh. Ya, kurang lebih gitu kan. Oh, ya kurang lebih grafiknya begitu. Ya, jadi silakan teman-teman gambar yang lebih bagus. Ya, saya tidak bisa gambar yang lebih bagus tuh gimana tuh. Udah nggak tahu lah. Oke, sepakat dua tuh berapa sih kalau kita ini? Nol komaan ya? Nol komaan, nol komaan. Ya, ini terjadi nih. Jadi kan dari monoton turun, tiba-tiba ini cekunya cukup naik dong. Tuh, udah mulai naik tuh. Itu sudah tahu. Jadi dari 0, berapa, dia mulai dari sini dia cekunya cukup naik gitu. Jadi sketsa kita udah benar, cuma angkanya aja yang salah. Gitu ya. Jadi gitu caranya. Nah, sama aja sih sebenarnya yang semuanya, cuman di sini perhatikan bahwa untuk yang soal C dan D ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan untuk asimtot datar dan juga asimtot tegak. Ya, tapi yang di C ini sepertinya hanya ada asimtot tegaknya aja, karena kalau mau dicari asimtot datarnya ya jawabannya yang langsung nol. Ya, jadi akan dicari dulu asimtot datarnya. Jadi kita punya X per X kuadrat min 9 ya. Berarti calon-calon asimtot tegaknya adalah calon asimtot tegaknya itu berarti adalah di mana aja? Di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Nah, berarti di sini kalau saya punya fungsi apa tuh di soal Y, berarti di sini limit X menuju 3 dari kiri dari X per X kuadrat min 9 ini hasilnya tak hingga plus. Sedangkan kalau saya sorry, kenapa plus ya? Ini hasilnya minus. Minus tak hingga. Ya udah dibahas dalam kajian limit gitu ya. Ini hasilnya kayak tak hingga. Lalu ini limit X menuju min 3. Dari kirinya ini akan jadi eh min plus ya. Ini jadi plus tak hingga ini. Kemudian yang ini limit X menuju min 3-nya. Kalau dari kanan, ini akan jadi min tak hingga. Nah, jadi kita buat asimtot tegaknya. Nah, lalu dalam hal yang sama, cari kapan dia monoton dan kecekungannya kapan. Gitu ya. Jadi kalau di sini saya coba gambarkan pada GeoGebra supaya paham. Ya, tuh, di sini. Tuh, adakah asimtot tegaknya? Jadi ketika min 3-nya dari kiri, ya, hitungan kita ketika min 3 dari kiri, sebentar. Min 3 dari kiri itu berarti gimana ya? Min 3 dari kiri itu berarti, oh ya min 4 ya, berarti minta hingga ya. Oke, oke. Salah berarti. Sebentar ya, berarti ini akan diminta hingga, ini tak hingga. Nah, kalau teman-teman lihat pada GeoGebra ini, jadinya dari kiri dia akan menuju minta hingga, dari kanan dia akan menuju tak hingga. Sama halnya dengan 3, ketika dia didekati dari kiri, dia akan mendekati minta hingga. Lalu ketika didekati dari kanan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi menuju tak hingga. Nah, lalu nanti kita coba teman-teman cari kapan dia berubah ke monotonan dan kecenderungannya. Jadi misalnya kalau di sini kan Y kan sama dengan X per X kuadrat min 9 tuh. Berarti kalau kita mau cari Y aksennya, berarti kan ini akan jadi X kuadrat min 9 minus 2X kuadrat gitu ya. Ini X kuadrat min 9 kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau dia akan nolnya kapan nolnya? Berarti kan ini kalau dibuat nol berarti min X kuadrat min 9 ini X kuadrat min 9 kuadrat. Berarti kan ini oh tidak mungkin nol ya. Kalau saya coba faktorkan gini, berarti dia eh definisi positif ya. Nah, berarti gimana tuh? 2X bentar. Lihat dulu ya. Eh kurang briefing guys, aku buat tutorial ini guys. Em,
Nah, ini kok kayaknya nggak nol sih. Hmm. Oh ya, karena pecahan, sebenarnya berarti, sebentar. Apakah saya sesat dari tadi? Hmm. Em, oke, oke. Seharusnya tidak terlalu sesat ya. Jadi berarti di sini sebenarnya karena yang ininya tidak definite positif yang bawah ya, berarti sebenarnya diperhitungin. Jadi berarti ada kemungkinan dia di plus 3 sama min 3 ya berarti ya. Kalau eh plus 3 min 3 ya. Jadi akan ada perubahan kecekungan atau kemonotonan sekitar plus 3 atau min 3. Nanti ya kita bahas ya. Tapi yang jelas sama. Jadi perhatikan bahwa ini akan nanti nggak fix. Ini akan jadi gini deh. Min 3 sama 3. Terus kalau dicek ini untuk F aksen gitu ya. Kalau dicek untuk F aksen kayaknya akan jadi minus. Terus yang ini akan jadi minus juga. Yang ini akan jadi minus juga. Tuh, berarti F aksennya akan selalu monoton turun. Nah, nanti teman-teman cek F double aksennya gimana pelakuan fungsinya ya. Gitu. Oh my lord. Oke, gitu ya. Saya mau bahas yang nomor 11 dan 12 dulu. Oke, 11 sama 12 di sini coba kita bahas ya. Yang untuk nomor 10 saya sebenarnya sama sih ya. Intinya untuk mencari sketsa kuva gunakanlah turunan pertama dan turunan kedua. Nah, kalau nomor 11 ini kita disuruh membuat sketsa dengan beberapa ketentuan gitu ya. Jadi dia bilang kita punya interval tertutup dari 1 sampai 5. Lalu F1-nya F1-nya F1 F5 3 F2 0 F3 1 F4 2. Nah, lalu F aksen. Jadi kalau kita mau gambarin ya kurang lebih gini dulu lah ya. Gini, terus gini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu F1-nya ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi F1-nya berapa F1-nya? F1 sama dengan F5 3 kan. Oke, berarti di sini. Terus ini di sini. Terus F2-nya 0, baik. F3-nya 1, oke di sini. F4-nya 2, oke di sini. Lalu F aksen 2 sama dengan F aksen 4 sama dengan 0. Ya, catat nih. Berarti ini nanti akan datar tuh kurvanya. Ya, lalu F aksen X akan lebih besar dari 0 pada 24. Nah, jadi sama kayak tadi. Jadi kita akan buat dulu di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang atasnya untuk si F aksen, yang bawahnya untuk F double aksen. Jadi dia bilangnya F aksen akan lebih besar dari 0, interval 2 sampai 4. Berarti kan dari sini plus. Oh, berarti ini minus ya. Sisanya plus gitu ya. Ya, ini minus, sisanya plus. Ini ya. Oke. Lalu F double aksennya akan lebih kecil dari 0 pada saat 3 sampai 4. Berarti yang ini minus. Dari sini sampai sini minus. Ya. Terus lebih besar dari 0 ketika di sini dan di sini. Ya udah. Jadi langsung buat aja. Gitu ya. Jadi dari 1 sampai 2 fungsinya monoton turun, cekung ke atas. Berarti ya kurang lebih gini. Ya. Oke. Terus dari 2 sampai 3 ya bodo amat. Nggak ada omongan. Tapi dia bilang monoton naik. Ya pasti cekung ke atas sih. Gini. Oke, 3 sampai 4 monoton naik, tapi cenderung ke bawah, berarti gini. Set. Oke. Dan terakhir naik-naik. Gini berarti. Set. Oke. Jadi gini ya.
grafiknya, sketsanya, ini sketsanya. Jadi tentunya gitu. Jadi teman-teman buat F aksen dan F double aksennya. Ya, kurang lebih gitu. Udah mulai ngaco gitu, udah ngeblank gitu. Sudah ya, ini laptopnya laptop tidak yang hardcore. Oke, nomor 12 sama tapi saya bahas lah karena cukup penting dan tidak terlalu rumit juga ya. Oke, di sini nomor 12 sketsalah grafik fungsi G dengan informasi berikut. Kemudian tentukan titik maksimum lokal dan minimum lokal. Oke. Jadi F memiliki turunan kedua pada itu tidak penting. Nah, yang penting tuh ini F-3 per 2 0, F01, F5 per 2 itu. Oke. Jadi kita buat dulu nih. Di sini terus ke sini. Ya. Yang apa ya datanya yang ada F2, F0, F2, F3, F5. Jadi berarti di sini ya ini 2, ini 3, ini 5. Yang di sini ini -3 per 2. F -3 per 2 katanya 0. F0 katanya 1. Berarti di sini 1. F2 katanya 5 per 2. 5 per 2 berarti di sekitar sini ya. Berarti di sini. F3 4 katanya ini 1, 2, 3, 4. F3 4 berarti di sini. F5 0 juga. Lalu di F aksen 0 dan F aksen 3 itu 0. Lalu, nah lagi-lagi buat kan. Ayo, ini -3 per 2, 0, 2, 3, 5. Dia bilang apa? Ini F aksen, ini F double aksen. F aksen X lebih besar dari 0 untuk ini. Berarti semuanya ini positif. Oh, salah. Aha, tidak baca soal. Ke belakang. Belakang. Ini positif. Lalu, dan pada 0 sampai 3. Oh, ini positif juga. Yang ini dia negatif. Oke. Kemudian F double aksennya akan positif dari 0 sampai ini, 2 positif. Lalu kecil ini kecil, ini negatif. Oke, ini negatif. Oke. Lihat tuh, dari -3 per 2 sampai 0, monoton naik, cekung ke bawah. Berarti gini. Set. Hap. Gitu ya. Terus dari 0 sampai 2, naik-naik. Berarti gini. Nah, hati-hati di F aksen 0 itu 0. Berarti akan ada garis singgung datar. Lalu F aksen 3 dari 2 sampai 3 itu plus min. Berarti akan jadi gini. Nah, itu dari 3 sampai 5 minus minus. Berarti ya kurang lebih gini. Hmm, minus minus ya? Minus minus itu gimana sih? Oke, udah mulai melek dia. Oh, minus minus gini gini. Gini. Hap, gitu ya. Ini guys yang datar, ini juga guys yang datar. Oke, ini sketsanya. Oke ya, maaf teman-teman, tutorialnya kayaknya tidak maksimal deh ini untuk evaluasi untuk tutorial berikutnya ya. Tapi ini semoga membantu teman-teman untuk belajar ya. Oke, segitu dulu untuk tutorialnya. Nanti akan dilanjutkan untuk part 2-nya ya. Oke, thank you for watching. Dadah.